Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gua. Dan di video kali ini gua mau nge-review salah satu motor yang baru aja launching kemarin banget nih. Dan harganya ini yang kerennya ya, lebih turun daripada model sebelumnya. Dan langsung aja, ini dia Kawasaki Z900 tahun 2025. Jadi ini adalah Kawasaki Z900 tahun 2025, punyanya Harald ya. Setahu gue tuh cuman dia doang yang pakai nih. So far sih di Senayan City masih belum ada yang pakai lagi. Cuman gue nggak tahu lagi ya kemarin buat besok. Sekarang kan lagi hari Sabtu nih, San Mori itu besok. Nah, jadi ini adalah Z900 tahun 2025 yang SE. Jadi perbedaannya tuh sama yang biasanya atau yang Valiant base ya. Dia tuh dari suspensi sama disc brake apa namanya, kalipernya ini udah menggunakan Brembo. Terus sama detail-detail di joknya juga yang pastinya beda sama yang model base-nya. Ini udah ada tulisan Kawasaki di sini. Terus sama master remnya juga ya, ini udah berbeda. Terus kalau kita bisa lihat juga sama bentuk detail bodinya ya, sama model sebelumnya yang pasti ini berbeda banget. Menurut gue sih lebih cakep yang sekarang ya untuk belakangnya ini nih, seperti ini. Terus lampu belakangnya juga kalau dilihat-lihat tuh kayak MV Agusta. Cakep banget. Terus suspensi juga ini udah Ohlins bawaannya karena ini yang SE. Sama kaliper belakangnya sih ini yang masinis ini. Kenapa nggak dibuat sekalian aja kayak Brembo gitu ya. Terus seperti biasa, karena motor ini punya Harald, spion udah kagak ada, sama spakbornya udah nggak ada. Jadi looksnya emang lebih ramping aja. Sebenarnya lampu sennya ada sih di belakang, cuman ini spakbornya udah dicopot. Jadi ya udah nggak ada. Oke, sekarang kita lihat sambil gue naikin kali ya. Kita nyalain aja kontaknya. Emang bentuk speedometernya udah berbeda daripada yang model sebelumnya. Kalau yang model sebelumnya itu kan sama kayak versi gue ya, cuman ini sekarang udah lebih canggih lagi ya. Kalian bisa lihat ya, ini di tengahnya tuh kayak ada gyronya, atau kalau di pesawat itu artificial horizon. Tapi gue nggak tahu ya, ini kalau motor ini wheelie dia tuh bakal ke atas juga atau enggak. Terus untuk tombol-tombolnya ini udah lumayan banyak karena dia udah ada cruise control. Gokil ya. Padahal harganya itu lebih mahal versi 6,5 loh kalau di websitenya. Kalau di versi di Z900 ini kalau nggak salah di harga 220 atau 216. Nah, untuk speedometer lumayan lengkap. Di sini ada riding mode, kalau nggak salah tuh dia ada 4, ada rider, terus ada rain, road sama sport. Terus di sini ada jamnya juga nih, speedometernya, ini tachometernya, limitnya di 13.000, indikator gear, quick shifter ada juga. Di sini tuh ada maksimum lean angle ya. Ini ke kiri tuh 36 derajat, berarti dia orangnya senang miring ke kiri. Terus untuk pencet-pencetannya ini sama kayak versi 1000 sih, atau ZX10 ya, seperti itu. Sekarang kita nyalain aja motornya. Halus banget suaranya. Oke, kita coba pakai jalan. Waduh, kena. Oke. Tapi gue yakin sih untuk mesinnya sih kayaknya sama aja ya sama yang model sebelumnya. Tapi ini kita coba aja feel berkendaranya apakah berbeda sama yang model sebelumnya. Dihitungin dong. Oke. Dia gyronya itu kalau misalkan kita bejek naik turun juga loh, nggak cuman belok kiri kanan doang. Sumpah dia udah kayak pesawat tuh. Sumpah canggih banget. Terus udah quick shifter lagi ya, aduh lembut banget perpindahannya, nikmat sekali. Sebenarnya motor ini tuh enak banget, cuman buat gue yang tingginya 184 cm pakai ini motor tuh berasa kecil banget. Jadi orang ngelihatnya tuh kayak naik motor 2,5 cc mungkin ya. Itu sih yang gue rasain. Tapi yang gue kagumin adalah harganya. Nah, yang varian base-nya itu dia di 200 jutaan aja guys. Kalau dibandingkan ya sama versi 6,5 tahun 2025 ya sekarang ya,
udah livery baru, itu harganya itu udah 230-an. Nah waktu itu Versys gue beli di harga 200. Jadi makin tahun tuh harga makin naik. Tapi emang ya khasnya Z, ya Kawasaki Z 800 900 itu posisi ridingnya emang sedikit ke depan badan kita. Tapi ya masih nyaman sih, enak ya, karena ini adalah motor naked. Tapi menurut gue pribadi sih ya, gue tuh lebih suka sama bentuk lampu yang model sebelumnya. Itu kayak lebih kelihatan gede aja sih, dibandingkan yang sekarang tuh lebih ramping, sama lebih apa ya, lebih imut sih bisa dibilang. Oke, apakah speedometernya berubah warnanya? Oi, berubah. Warna hitamnya sih cakep ya. Gue mau coba wheelie, gue nggak berani karena ini motor Harald ya. Ya nanti mungkin kalau kalian mau nonton video lebih lengkapnya, kalian bisa langsung samperin aja ke channel Harald. Dia bakal ngejelasin lebih detail lagi. Karena ini gue cuma nyobain aja ya, karena penasaran juga gue. Akhirnya bisa mencoba salah satu motor yang baru aja launching kemarin. Tapi emang Kawasaki tuh ngejual motor harganya affordable banget ya. Kayak contohnya yang 1000 cc nya ZX-10 berapa? 500. Kalau dibandingin sama kompetitor lainnya tuh harganya bahkan udah di atas 500 juta semua. Begitu juga sama yang varian adventure-nya, harganya lebih masuk akal sih. Tapi emang mengendarai motor naked tuh kayak lebih apa ya, lebih fun to ride banget, menguasai banget lah yang pastinya. Kalau misalkan kita bawa motor sport kan adrenalin ya, tapi kalau ini udah nyaman dapat sama seru gitu. Quick shifternya juga empuk banget. Oke, kita coba wheelie sedikit ya. Power wheelie aja, nggak usah nge-clutch. Angkat aja sedikit. Ya 900 seperti itu sih ya tenaganya. Cukup sih untuk pemakaian dalam kota, nyaman juga. Apalagi ini knalpotnya sih masih standar, jadi nggak terlalu brutal banget sih powernya. Masih hitungan enak lah. Nah ini juga kebetulan bannya masih standar ya, jadi kalau dipakai miring-miring tuh rada ngeri juga. Mungkin kalau udah menyentuh ban-ban Pirelli tuh baru deh lebih apa ya namanya, lebih pede sih. Buat gue ini motor tuh nyaman sih sebenarnya, cuman gue kagak suka looksnya. Kayak dulu tuh gue pernah pakai MT kan, MT tuh kelihatannya kecil banget. Tapi pakai ini motor, gue nggak tahu sih ya POV orang gimana. Gue belum lihat juga di foto seperti apa ini motor sama badan gue. Oh ya, karena Kawasaki zaman sekarang tuh speedometer udah canggih nih, bisa dikoneksin sama aplikasi radiologi. Itu kalau nggak salah ada di App Store sama di Play Store ya. Ini odonya tuh baru berjalan berapa nih? 56 kilo. Harald udah bawa dari sini, dari rumahnya sampai ke Jakarta nih. Udah muter-muter juga dia. Seru. Benar ya kata Harald, khas Brembo tuh kalau kita ngerem depan tuh ada suaranya gitu. Berarti itu rem mahal. Antara mahal atau kampas remnya udah habis. Cuman satu sih kurangnya nih, nggak ada steering damper ya. Oh iya, fitur cruise controlnya masih belum gue coba. Kita coba putar sekali lagi deh ya.
aturannya gampang banget. Dah. Cuman tetap sih ya ngeri karena belum ada steering damper. Jadi depannya tuh ringan banget motor ini. Oke, kita pencet rem aja, dia udah mati. Berfungsi dengan sempurna. Top lah Kawasaki, gokil. Oke, kita balik lagi aja ke Sensi ya. Udah gigi 6 aja, nggak berasa. Ya, jadi kalau kalian emang mau mengetahui update tentang motor ini, kalian langsung aja follow Instagramnya Harald ya. Pasti ini motor bakal di proyekin lagi sama dia nih. Ya, kita tunggu aja nanti bentukan motor ini seperti apa. Yuk Pak. Seru banget. Oke, kita belok sini aja deh langsung. Ya, mungkin untuk video kali ini sampai sini dulu. Seperti biasa, kalian jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel gua. Dan jangan lupa juga teman-teman loncengnya agar kalian tahu jika ada video terbaru lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.